Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Tujuan ibadah puasa Ramadan adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jika Ramadan akan berakhir, maka hal penting yang perlu kita lakukan adalah muhasabah diri, menilai aktivitas ibadah dan amal soleh kita selama Ramadan. Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Sebagai bukti bahwa kita sukses dalam ibadah selama Ramadan. Saudaraku muslimin muslimat ahdakumullah, pada kesempatan yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan beberapa indikasi keberhasilan dalam ibadah Ramadan yang kita lihat dalam dua sisi. Yang pertama, sisi beribadah, sisi yang kedua adalah akhlak dan amal soleh. Yang pertama adalah dari sisi peribadatan, ada beberapa. Yang pertama, istiqomah dalam beribadah, utamanya ibadah sholat, dan melaksanakannya tepat waktu atau di awal waktunya. Selama Ramadan, kita telah berlatih beribadah puasa itu setiap hari dan berbuka puasa dengan tepat waktu, bahkan di awal waktu. Berbuka di awal waktu itu secara tidak langsung telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah, yang artinya senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjadi jamaah masjid, yakni aktif dalam kegiatan di masjid, utamanya sholat 5 waktu dan kajian-kajian keislaman, supaya meningkatkan bekal ilmu agamanya. Maka semakin tinggi ilmunya, menjadi semakin berkualitas ketakwaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilluhu, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Di antaranya yaitu seorang hamba yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang ketiga, rutin membaca Al-Quran. Selama Ramadan, kita begitu bersemangat membaca atau tadarus Al-Quran karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan berkahnya bulan Ramadan atau ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita sudah yakin bahwa membaca Al-Quran itu wajib bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi", yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat atau pertolongan kepada orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, dari sisi peribadatan adalah meningkatnya ibadah-ibadah sunnah. Ini dari terbiasanya kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah, sholat tarawih atau tahajud, witir, iktikaf, pengajian, dan lain-lain. Kegiatan yang demikian afdalnya tetap kita laksanakan walaupun Ramadan telah berlalu. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, dari sisi yang kedua adalah akhlak dan amal saleh. Yang pertama, menjadi pemaaf, ramah, dan tidak angkuh. Yang kedua, lebih dermawan dan gemar bersedekah karena telah terlatih berpuasa, merasakan bagaimana menderitanya orang yang lapar. Lebih-lebih lagi bagi orang miskin. Di samping lapar juga tidak mempunyai persediaan harta yang memadai. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang,
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Yang ketiga, berjiwa peduli, pemurah, dan ringan tangan atau suka menolong. Ketika kita lapar dan payah karena puasa, akan tumbuh kesadaran betapa banyak orang yang hidupnya itu susah dan butuh pertolongan. Siapa yang menolong saudaranya, maka akan mendapat pertolongan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Hidup itu seperti perputaran roda kendaraan. Suatu saat ada di atas, tapi suatu saat juga akan ada di bawah. Saat sedang berjaya mungkin rasa tidak butuh bantuan orang lain, tapi di suatu saat pasti membutuhkan dan mendesak untuk ditolong oleh orang lain. Jika suatu saat kita wafat, tidak mungkin berangkat sendiri ke kuburan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barang siapa memudahkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan memudahkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, yang keempat adalah berakhlak mulia. Puasa mengajarkan kita agar menjaga akhlak mulia. Akhlak yang tercela, baik ucapan maupun perbuatan, akan menjadikan puasa kita sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, bersikap anti maksiat. Ibadah puasa Ramadan dan lain-lain sepenuhnya sudah kita laksanakan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Bersamaan dengan ini, maka kita meniadakan atau menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, seperti perbuatan yang dilarang dalam Islam, apapun bentuknya, apapun jenisnya dan ragamnya. Misalnya mencuri, menipu, berjudi, narkoba, dolim, meninggalkan tanggung jawab, bermusuhan, menyakiti sesama, dan lain sebagainya. Sebaliknya, segala kewajiban jangan sampai ada yang diabaikan. Jadi bertakwa itu meniadakan kemaksiatan pada dirinya dan menegakkan kewajiban dalam hidupnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.